Selamat pagi, Roh Kudus. Ku buka hatiku, ku datang lagi ke hadirat-Mu. Jamahlah hatiku, ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu. Selamat pagi, Roh Kudus. Ku buka hatiku, ku datang lagi ke hadirat-Mu. Jamahlah hatiku, ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu, rasakan kebaikan-Mu, Oh, ku menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang mengasihiku. Haleluya, oh haleluya. Ku sembah Kau, Yesus, sebab ku mengasihi-Mu, Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu.
rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu. Hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu. Hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam Alkitab kita, di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Ayat yang ke-7. Ayat ini begitu luar biasa dan saya yakin Bapak Ibu tidak asing dengan ayat ini ya. Baik, kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama karena ayat ini benar-benar akan memberkati kita pagi hari ini. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, begini bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang diberkati, maka itu adalah sesuatu kondisi yang begitu luar biasa gitu ya. Kalau berkat itu kita alami, ada dalam kehidupan kita, ada dalam kehidupan keluarga kita, mungkin usaha pekerjaan kita diberkati Tuhan, anak-anak kita diberkati Tuhan, suami istri kita diberkati Tuhan, toko kita diberkati Tuhan, apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan, maka itu akan mendatangkan damai sejahtera, itu akan mendatangkan sukacita tersendiri dalam hidup kita. Dan saya yakin ini adalah satu harapan yang ada dalam kehidupan kita, suatu keinginan yang itu akan terjadi dalam hidup kita. Saya yakin semua orang ingin seperti ini. Tapi memang kita melihat bahwa ada kalanya kita melihat ada hal-hal yang justru tidak seperti yang kita harapkan. Ada sesuatu yang justru membawa kita kehilangan sukacita. Orang sering mengatakan kondisi yang tidak ada berkat gitu ya. Kondisi yang justru membuat sukacita kita hilang. Nah, kalau ayat ini bicara diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, maka saudara harus perhatikan benar bahwa orang yang mendapat berkat, orang yang menikmati berkat Tuhan adalah orang-orang yang punya kriteria seperti ini yang Tuhan tunjukkan dalam ayat ini. Yang pertama, dia adalah orang atau pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan dalam aspek hidupnya. Dalam setiap aspek kehidupannya dia selalu mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Baik dalam persoalannya mungkin, baik dalam pergumulannya, baik dalam mungkin sakit penyakitnya gitu ya. Ada sesuatu yang tidak
terbaik yang dia harus hadapi, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu menomorsatukan Tuhan. Dia selalu mengikut sertakan Tuhan dalam setiap persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Ini yang pertama, yang dimiliki oleh pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Nah, banyak orang yang mungkin yang pertama tidak mengandalkan Tuhan. Di dunia ini ada juga yang mengandalkan Tuhan, tapi ada juga yang tidak mengandalkan Tuhan. Saya nggak tahu apakah mereka sengaja tidak mengandalkan Tuhan, lupa mengandalkan Tuhan, atau memang pilihannya tidak mengandalkan Tuhan. Nah, model-model seperti inilah yang seringkali tidak akan pernah mendapatkan berkat dari Tuhan. Tidak akan pernah mengalami suatu kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Mungkin karena dia tidak tahu. Mungkin karena dia tidak ingat atau melupakan dalam hal mengandalkan Tuhan. Ya, faktornya mungkin banyak ya. Orang lupa dalam mengandalkan Tuhan atau orang memilih untuk tidak mengandalkan Tuhan, itu faktornya banyak. Karena mungkin mereka merasa begini, oh ada orang yang bisa saya andalkan. Dia sedang mengandalkan seseorang. Pikirannya, otaknya, dia berpikir bahwa si A mampu untuk menolongnya. Ketika orang mendapatkan pergumulan hidup, persoalan hidup, mungkin kebutuhan hidup, kita tahu bahwa manusia itu punya pikiran. Dia berpikir, dia berusaha untuk mengatasi masalahnya. Ketika dia mulai berpikir, dia mulai lihat siapa ya kira-kira yang bisa menolong saya. Oh, ini si A ini. Kayaknya bisa ini. Saya punya hubungan yang baik dengan dia. Saya bersahabat baik dengan dia. Atau mungkin kita berkata, oh ini saudara saya yang paling ngerti saya. Ini saudara saya yang benar-benar tahu persis keadaan saya. Sebenarnya pilihan-pilihan manusia, pilihan-pilihan kita mungkin ya, untuk mengandalkan orang-orang yang kita pikir mampu menolong kita pikir bisa menyelesaikan persoalan kita, itu sesuatu yang manusiawi, mungkin gak salah. Tapi pagi hari ini Tuhan ingin mengajar kita untuk dalam setiap persoalan kehidupan kita, pergumulan kita, kelemahan-kelemahan kita yang kita alami, Tuhan ingin dan Tuhan mengingatkan untuk kita selalu mengandalkan Tuhan. Memang tidak bisa dipungkiri kalau ada sahabat kita yang bisa menolong kita. Ada saudara-saudara kita yang bisa membantu kita. Tetapi saudara harus memahami, diberkati Tuhan sama tertolong persoalan kita oleh pertolongan saudara atau teman kita, itu tidak sama. Itu sesuatu yang berbeda. Ketika Tuhan bekerja di dalam persoalan hidupmu, ketika Tuhan bekerja dalam masalah-masalah yang saudara alami, maka saudara akan bisa memahami dan bisa paham betul apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan itu jauh dari apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita atau manusia-manusia yang bisa menolong kita. Karena berkat itu ukurannya luar biasa. Mungkin teman kita bisa nolong kita, saudara kita bisa nolong kita. Tapi teman dan saudara kita tidak pernah bisa membawa kedamaian dalam hidup kita. Beda dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan pengen kita mendapatkan yang lebih dari apa yang kita butuhkan. Berkat Tuhan itu akan menjawab persoalan. Dan berkat Tuhan itu akan membuat hidupmu
lebih berarti. Sukacitanya adalah sukacita luar biasa yang diciptakan oleh Tuhan. Saya yakin kalau saudara pernah mengalami berkat Tuhan, saudara pasti akan bisa menyampaikan bagaimana sih berkat Tuhan. Saudara bisa membandingkan antara berkat Tuhan dengan sesuatu yang saudara terima dari orang lain. Atau yang mungkin bukan dari Tuhan. Itu beda, saudara. Bukan hanya beda bentuknya, tapi juga ada satu kedalaman arti yang saudara bisa rasakan. Saudara, kalau kita merasa diberkati Tuhan, itu ukurannya bukan hanya materi. Ukurannya bukan hanya yang kita lihat. Ukurannya bukan hanya yang kita bayangkan. Bahkan lebih dari apa yang kita bayangkan. Hari pagi hari ini kita memahami, kalau kita pengen diberkati atau menjadi orang yang diberkati Tuhan, maka kita harus menjadi orang yang selalu untuk mengandalkan Tuhan. Selalu mempunyai sikap untuk mengandalkan Tuhan. Berapa banyak dari kita, kalau kita ini sedang dalam persoalan, kita dalam pergumulan, daging kita itu berusaha untuk mengatasinya sendiri. Pikiran kita berusaha untuk mengatasi bagaimana saya keluar. Dan banyak dari kita, termasuk anak-anak Tuhan ya, itu yang kita mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia, mengandalkan saudara-saudara kita. Memang tidak keliru. Tapi Tuhan pengen supaya kita memahami cara kerja Tuhan. Tuhan pengen bahwa kita ini menomorsatukan Tuhan. Tuhan bisa pakai saudara kita memang. Tuhan bisa pakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan lebih dari itu, Tuhan juga bisa pakai batu untuk jadi saluran berkat. Atau benda-benda mati yang ada di sekitar kita untuk memberkati kita. Tapi yang terpenting adalah Tuhan pengen supaya kita paham cara kerja Tuhan. Mengandalkan Tuhan, sudah gak ada cara yang lain. Ini sesuatu yang diajarkan Tuhan. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan saudara. Tuhan akan bekerja menurut kuasanya dan kebesarannya. Lihat nanti apa yang terjadi ketika saudara mengandalkan Tuhan, ketika saudara melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau pagi hari ini ada firman seperti ini, artinya Tuhan pengen bahwa kita menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan pengen memberkati saudara. Dan tidak hanya itu saja, yang kedua dikatakan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, berharap sama Tuhan. Jangan kepada yang lain-lain. Karena dialah satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kita. Yang lain bisa mengecewakan. Yang lain mungkin tidak bisa menolong kita. Ada kalanya terbatas apa yang mereka lakukan. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas dalam menolong kita. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang sebelumnya sebenarnya. Coba kita lihat dalam Yeremia pasal 17, di pasal yang sama ayat yang ke-5. Dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, inilah kecenderungan manusia.
Dan Tuhan tunjukkan pagi hari ini. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5. Bahwa orang yang selalu mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang selalu mengandalkan manusia, maka orang tersebut adalah orang-orang yang terkutuk. Dan ini adalah sesuatu yang jelas harus kita pahami. Kalau saudara tidak mau mengandalkan Tuhan dan memilih untuk mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan manusia, maka saudara tidak akan pernah mendapatkan berkat Tuhan. Saudara justru mendapatkan kutuk atau menjadi pribadi yang terkutuk. Apa yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang terkutuk? Bukan damai sejahtera. Saya yakin kita tidak menginginkan ini. Tapi seringkali kita melakukan apa yang menjadi kekuatan kita sendiri. Apa yang menjadi pemikiran kita sendiri. Kita seringkali mengandalkan orang-orang di sekitar kita. Pagi hari ini Tuhan tunjukkan bahwa apa yang kita lakukan selama ini adalah kekeliruan besar. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan, hanya satu, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Berapa banyak saudara kecewa ketika saudara mengandalkan pribadi-pribadi yang ada di dunia ini. Mungkin teman-teman saudara, sahabat-sahabat saudara, saudara-saudara yang saudara anggap bisa menolong saudara, ternyata bisa mengecewakan saudara. Mari pagi hari ini kita sadar, tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin walaupun sampai detik ini saudara mengatakan atau saudara merasa bahwa belum ada pertolongan Tuhan, belum ada berkat Tuhan, belum menerima berkat Tuhan. Saudara tetap konsisten untuk percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan ngomong, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Sebenarnya ayat ini juga mengajar kita untuk kita percaya sama Tuhan. Kalau detik ini saudara memilih untuk berhenti berharap sama Tuhan, berarti saudara secara tidak langsung, saudara tidak percaya sama Tuhan. Saudara tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan pagi hari ini. Bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang diberkati. Sebenarnya ini adalah ayat yang sangat dalam ya. Kalau kita baca diberkatinya mungkin enak ya. Tapi kalau kita memilih untuk tidak mengandalkan dan hati kita jauh dari Tuhan, justru sebaliknya yang kita dapatkan. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita boleh diberkati firman Tuhan ini. Sebelum saudara beraktivitas, sebelum saudara memulai untuk melakukan aktivitas kehidupan saudara sepanjang hari ini, pegang ayat ini, andalkan Tuhan. Jadikan Dia sebagai pengharapan hidupmu dalam setiap langkahmu. Maka lihat, Tuhan akan memberkati apa yang saudara lakukan. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk kami terus menerus berharap kepada Engkau. Mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, pengharapan kami tidak pernah sia-sia Tuhan. Engkau akan lakukan apa yang menjadi bagian-Mu Tuhan. Ketika kami taat, untuk kami terus berharap kepadamu. Untuk terus kami mengandalkan Engkau dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Dalam setiap persoalan-persoalan hidup kami. Bahkan sakit penyakit kami. Kami percaya Engkau akan memberkati kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang
boleh mengalami sukacita, damai sejahtera, karena berkat-Mu boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa setiap pribadi-pribadi yang saat ini boleh mendengar firman Tuhan, biarlah firman ini Tuhan menjadi rema untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih baik lagi dan menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.